Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Bibir Senja. Sebelum kisah ini merambat ke titik-titik sensitif, pastikan lotion disimpan, tisu dilipat, dan posisi duduk nyaman. Kalau suara ini bikin jantung deg-degan, atau bagian lain mulai ikut tegang, jangan lupa like dan subscribe. Karena malam ini, imajinasi Anda akan kami ganggu perlahan dan dalam. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Namaku Salsa. 30 tahun. Pekerjaanku, perawat. Seragam putih. Senyum ramah. Lembur shift malam. Statusku, istri. Ibu dari 1 anak. Rumahku rapi. Kompor nyala. Suamiku pulang tepat waktu. Dari luar, hidupku nyaris tanpa celah. Tapi, dari dalam, sunyi, sepi, hampa. Suamiku lelaki baik, rajin salat, tidak selingkuh, tidak kasar. Tapi juga tidak lagi mencintaiku. Sejak aku melahirkan, dia berubah. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dunianya. Aku bukan lagi pasangan. Aku ibu rumah tangga yang hanya dibutuhkan kalau anak demam atau baju kerja belum disetrika. Tidak ada pelukan saat aku pulang malam-malam dengan kaki pegal. Tidak ada ucapan, "Kamu capek ya sayang." Tidak ada tanya tentang apa yang kurasa. Hanya, "Besok jaga lagi." Titip beli odol, ya. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku perawat. Aku tahu cara menenangkan pasien. Tapi lucunya, aku tak tahu cara menenangkan diriku sendiri. Sampai satu hari, Daniel datang. Dokter baru. Usia 27 tahun. Muda, sopan, ramah. Tapi punya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Auranya hangat. Pertemuan pertama kami biasa saja. Dia menunduk saat menyapa. Formal. Tapi sejak hari itu, entah kenapa aku merasa diperhatikan. Dia sering memanggilku, "Bu Salsa, bantu cek pasien bed 3 ya, Bu." Formal. Tapi dari suaranya, aku tahu dia tahu aku masih perempuan. Malam hari setelah shift selesai, aku duduk di ruang jaga, membuka sepatu hak tinggi, yang membuat kakiku lecet. Kurasakan perih di tumit, dan kurasakan perih di hatiku. Lelah rasanya berpura-pura kuat. Tapi aku harus terus tersenyum. Harus terus jadi baik-baik saja. Aku tidak sedang mencari cinta. Tidak juga menanti pelukan. Tapi jika suatu hari, seseorang menangkapku saat aku terjatuh, dan membuatku merasa hidup lagi, apakah aku salah? Kalau aku memilih untuk tidak langsung bangkit, hari itu hujan deras. Aku datang terburu-buru ke rumah sakit, seperti biasa, telat. Sepatu hak tinggi yang kupakai bukan karena ingin tampil cantik, tapi karena seragam perawatku yang longgar, hanya bisa diselamatkan oleh hak tinggi, dan bedak tipis di pipi. Saat masuk dari lorong UGD, kakiku terpeleset. Sial. Licin. Aku nyaris mencium lantai marmer dingin rumah sakit. Kalau saja tak ada tangan kuat yang menangkap dari samping. "Bu, hati-hati dong. Gak semua luka bisa disembuhkan obat oles." Suaranya familiar. Tangan itu milik Daniel. Dia tersenyum kecil. Matanya menatap lurus ke arahku. Senyum itu tidak menggoda, tapi juga tidak netral. Senyum itu seperti berkata, "Aku tahu kamu capek, dan aku di sini."
Tangannya masih menggenggam lenganku. Lama, lebih lama dari seharusnya. Aku menatapnya, dan dalam sepersekian detik, aku tahu hatiku mulai melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bergetar. Sejak kejadian itu, aku jadi lebih sadar akan keberadaannya. Saat dia lewat di lorong, aku mencuri pandang. Saat dia menatap grafik pasien di nurse station, aku pura-pura mengambil data. Bukan karena aku murahan, tapi karena aku rindu dilihat. Ya, sederhana saja. Dilihat. Bukan sebagai istri, bukan sebagai ibu, tapi sebagai perempuan. Malam itu aku dan Daniel shift malam. Seperti biasa, jam 1 pagi ruang jaga sepi. Aku membuka termos kopi. Dia duduk di kursi seberang. Kopi malam-malam begini enak ya Bu Salsa. Kalau udah biasa begadang, kopi jadi teman yang paling setia, Dok. Dia tertawa pelan. Tatapannya tidak beralih dariku. Dan aku mulai kehilangan kendali atas degup jantungku sendiri. Ibu, Salsa, sudah lama jadi perawat. Nama itu Salsa. Tanpa embel-embel Bu, tanpa formalitas. Seketika aku merasa diingatkan bahwa aku bukan hanya istri dari seseorang, tapi aku Salsa, perempuan, manusia. Sosok yang bisa disapa dengan lembut, bukan diperintah. Malam itu, kami tidak bicara banyak. Tapi mata kami berbicara lebih dari cukup. Bahwa ada dua orang dewasa. Sama-sama lelah. Sama-sama kesepian. Dan mulai menghangatkan satu sama lain. Hanya dengan percakapan ringan. Dan satu tatapan yang terlalu lama. Aku tahu, ini bisa berbahaya. Tapi entah kenapa, aku tidak menutup pintu. Karena kadang, bahaya yang membuat kita merasa hidup adalah godaan yang paling sulit ditolak. Pernah merasa, hanya dengan disentuh sebentar saja, seluruh pertahananmu runtuh? Itu yang terjadi padaku malam itu. Shift malam itu tenang, terlalu tenang. Pasien stabil, ruangan sunyi, hanya bunyi mesin infus dan suara jarum jam yang terdengar. Aku berjalan ke gudang obat untuk mengambil beberapa persediaan. Saat melangkah keluar, entah kenapa lututku lemas. Aku belum sempat berdiri tegak. Tubuhku miring dan hampir jatuh. Tapi sebelum aku menyentuh lantai, Daniel sudah menangkap pinggangku. Sekali lagi. Sama seperti waktu aku hampir jatuh karena sepatu. Tapi kali ini, lebih dekat. Tangannya menahan punggungku. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku. Kami sama-sama diam. Nafas kami saling bertabrakan di udara. Jantungku berdetak terlalu keras. Dan aku tahu, dia juga merasakannya. Maaf. Aku tergagap, mencoba berdiri tegak. Tapi tangannya belum juga melepaskan pinggangku. Dan yang lebih parah, aku tidak ingin dilepaskan. Setelah beberapa detik, dia perlahan membiarkanku berdiri sendiri. Tapi saat aku hendak melangkah pergi, dia memanggil pelan, Salsa. Aku menoleh. Matanya tenang, tapi penuh sesuatu yang tak bisa kusebut. Kamu tahu, kamu perempuan yang kuat. Tapi kadang, orang yang kuat juga butuh tempat bersandar. Aku tak menjawab, tapi aku tahu, aku akan mengingat kalimat itu lebih lama dari janji nikahku sendiri. Kami tidak melakukan apa-apa malam itu. Tidak berciuman. Tidak berpelukan. Tapi, sejak malam itu, tubuhku mulai mencari dia. Dan hatiku mulai menaruh tanda bahaya
yang anehnya tidak ingin kuabaikan. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamar, mengganti seragam, dan menatap wajah sendiri di cermin. Kulihat bekas pelukan itu masih terasa di pinggangku. Kulihat mata sendiri, bukan mata istri yang lelah, bukan ibu yang bosan, tapi mata perempuan yang jatuh cinta lagi. Dan sayangnya, bukan pada suaminya. Ada sesuatu yang berubah sejak malam itu. Bukan hanya di dalam diriku, tapi juga di antara kami. Daniel dan aku tidak pernah bicara soal kejadian di gudang. Tapi setelah itu, dia jadi lebih sering muncul di dekatku. Dan aku tidak pernah mencoba menjauh. Setiap malam, kami mulai punya rutinitas kecil. Aku selalu bawa 2 gelas kopi dari kantin. 1 untukku, 1 untuknya. Dia selalu duduk di kursi yang sama, tepat di seberangku. Kami bicara soal pasien, soal musik, soal makanan, bahkan soal hal-hal remeh yang dulu tak pernah penting. Tapi obrolan ringan itu mulai terasa terlalu nyaman. Seperti bantal empuk yang membuat kita enggan bangun. Pernah suatu malam, listrik di sebagian ruangan rumah sakit mati sebentar. Kami duduk berdua di ruang jaga. Hanya lampu darurat kecil di pojok yang menyala. Sinar temaram itu membuat wajah Daniel terlihat lebih tenang, lebih dekat. Tiba-tiba, tanpa banyak kata, dia menyentuh pergelangan tanganku. Lembut, tidak mendesak, tapi cukup untuk membuat napasku tercekat. Aku tahu ini salah, Sal, katanya pelan. Aku diam, tapi kenapa yang salah justru terasa paling benar ya? Sejak malam itu, kami mulai terbiasa dengan sentuhan kecil. Pundakku yang disentuh saat aku lelah. Lenganku yang diusap saat kami bertukar piket. Bahkan pernah, saat aku tertidur di ruang istirahat, aku terbangun dan menemukan jaket Daniel menyelimuti tubuhku. Hal-hal kecil, tapi cukup untuk membuat seorang istri mulai lupa batas. Dan malam itu, batas itu akhirnya kabur sepenuhnya. Aku terlalu lelah. Tidur di ruang istirahat karena shift panjang. Daniel juga ada di situ. Kami tidak sengaja tidur di sofa yang sama. Semula saling membelakangi. Tapi udara dingin dan ruang sempit membuat kami makin dekat. Dan tiba-tiba saja, punggungku menempel pada dadanya. Lalu lengannya memeluk perutku dari belakang. Tidak ada kata. Tidak ada penolakan. Hanya pelukan diam yang terasa. Jauh lebih jujur daripada semua kata manis suamiku dalam 10 tahun terakhir. Kami tidak telanjang. Tidak melakukan yang penuh. Tapi malam itu, rasanya seperti perselingkuhan paling dalam. Saat tubuh berbaring bersama, dan hati tidak merasa berdosa. Setelah malam itu, segalanya berubah. Kami tidak lagi perlu mencari alasan untuk dekat. Kami sudah tahu alasan itu tidak penting. Yang penting, kami sama-sama butuh. Daniel bukan hanya rekan kerja. Bukan lagi dokter muda yang sopan. Dia jadi seseorang yang kutunggu pesannya saat subuh. Yang kupikirkan sebelum tidur. Yang pelukannya membuatku lupa kalau aku adalah istri orang. Kami mulai punya kebiasaan baru. Kalau ada pasien gawat, Daniel selalu memastikan aku yang mendampingi. Kalau sedang istirahat, aku pasti duduk di sebelahnya. Dekat sekali. Dan saat semua rekan shift sibuk atau pergi, kami diam-diam mencuri waktu ke ruang istirahat. Kadang kami hanya berbaring berdua. Kadang kami saling menatap tanpa bicara. Dan kadang,
Kami memeluk lebih lama dari seharusnya, menyentuh lebih jauh dari sebelumnya. Tangannya menyusuri tengkuku, bibirnya menyentuh bahuku, dan aku tidak menolak. Bahkan saat dia menciumku dengan perlahan, penuh rasa, bukan nafsu. Aku justru membalas dengan gemetar. Karena aku rindu dicium, dengan lembut, dengan rasa, dengan niat. Aku tahu, ini salah. Tapi salah ini membuatku merasa benar. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidup. Tapi sesuatu mulai mengganggu. Suamiku mulai berubah. Dia mulai pulang lebih cepat. Mulai bertanya lebih sering. Kenapa capek banget? Kamu mimpi apa semalam? Ngomong Daniel segala. Aku pura-pura tak paham. Tapi aku tahu, hatiku mulai terbagi. Tubuhku sudah bukan milik satu pria saja. Dan yang lebih parah, aku tidak merasa bersalah sebanyak itu. Di ruang jaga, Daniel pernah memelukku erat, lalu berbisik. Kalau kamu bukan istri orang, aku pasti nikahin kamu detik ini juga. Kalimat itu menamparku, tapi juga membuatku ingin menangis dan tertawa sekaligus. Karena aku tahu, kami sudah terlalu jauh. Dan jalan kembali tidak lagi kelihatan. Awalnya aku kira aku bisa mengendalikan ini semua. Aku pikir, aku cukup dewasa untuk bermain api tanpa terbakar. Tapi ternyata, cinta yang disembunyikan lama-lama bisa menjadi kepemilikan. Dan kepemilikan itu adalah api yang paling panas. Suatu siang, aku melihat Daniel tertawa bersama perawat baru di ruang IGD. Namanya Nita. Masih 23 tahun. Cantik, energik, dan jelas punya banyak waktu untuk bersolek. Mereka sedang berdiri terlalu dekat. Bahunya hampir menyentuh lengan Daniel. Tawa Nita terlalu renyah, dan Daniel ikut tertawa. Aku berdiri beberapa meter dari sana, sambil pura-pura menulis laporan pasien. Tapi jantungku berdetak tak karuan. Mataku panas. Dadaku sesak. Padahal, aku bukan siapa-siapa. Tapi di dalam hati, aku ingin meneriakkan. Jangan ganggu dia. Dia milikku. Malamnya, kami bertugas bareng lagi. Aku diam, menjaga jarak. Daniel melihatku lama, lalu bertanya, "Kamu marah?" Aku hanya menjawab pelan, "Kamu kayaknya seneng ya sama yang muda-muda." Dia tertawa kecil, tapi bukan tawa menyenangkan. Tawa bingung. "Salsa, kamu cemburu?" Aku tidak menjawab, tapi mataku tak bisa menyembunyikan apapun. Daniel mendekat, menyentuh bahuku. "Aku cuma kerja. Kamu tahu kan? Kamu tahu, aku maunya siapa." Lalu dia menarikku dalam pelukan yang terlalu cepat, terlalu hangat, terlalu membius. Dan seperti biasa, aku kalah. Tapi sejak malam itu, aku sadar. Aku tidak lagi bermain-main. Aku benar-benar jatuh. Dan itu berarti, aku juga bisa benar-benar kehilangan. Tak lama kemudian, aku mulai mendengar bisik-bisik. Suster Ana pernah menyapaku sambil tersenyum aneh. "Wah, Salsa makin akrab ya sama Dokter Daniel." Ada juga perawat pria yang berseloroh. "Kok shift malamnya selalu bareng terus sih?" Aku hanya tertawa hambar. Tapi dalam hati, aku panik. Karena hubungan yang kami rawat diam-diam mulai tumbuh terlalu besar untuk disembunyikan. Dan dunia di sekitar kami mulai mengetuk-ngetuk pintu kenyataan. Aku pernah berpikir, yang paling menyakitkan adalah ditinggalkan. Ternyata, lebih sakit lagi, mencintai seseorang yang tak boleh kamu genggam di tempat terang.
Bisik-bisik di rumah sakit makin keras. Ada suster yang tiba-tiba diam saat aku masuk ruang pantry. Ada rekan shift yang menatapku lama, lalu menoleh ke Daniel dengan sorot menyelidik. Mereka tak bilang apa-apa, tapi diam mereka lebih tajam dari ocehan manapun. Malam itu, kami shift bareng lagi. Tapi suasananya tegang. Daniel duduk bersandar di kursi. Kepalanya tertunduk, matanya lelah. Salsa, kita harus ngomong, katanya akhirnya. Aku langsung tahu, kata-kata setelah itu tidak akan menyenangkan. Aku capek sembunyi. Kita nggak bisa kayak gini terus. Aku menggigit bibir. Lalu, kamu maunya apa? Dia menatapku, tajam, penuh luka. Pilih aku, tinggalkan suamimu. Aku serius, Sal. Kalimat itu seperti pisau yang dibungkus coklat. Manis, tapi menusuk. Aku ingin menjawab, ya, ingin sekali. Tapi di benakku langsung terbayang wajah anakku. Wajah suamiku, yang meski tak lagi menyentuhku, tetap setia membiayai hidup kami. Terbayang juga rumah, cicilan, dan pertanyaan dari orang tua. Kenapa cerai? Suamimu kan gak macam-macam. Aku menangis malam itu, di pangkuan Daniel. Aku mencintainya, tapi aku juga takut. Takut kehilangan segalanya. Takut dicap perempuan murahan. Takut anakku membenciku saat dewasa nanti. Daniel memelukku lama. Tapi pelukan itu kini berbeda. Bukan sekadar hangat, tapi berat. Karena ada beban pilihan di dalamnya. Sebelum pulang, dia menatapku dan berkata, aku nggak akan maksa, Sal. Tapi aku juga nggak bisa terus jadi bayangan. Kalau kamu milikku, jangan hanya di balik pintu. Aku hanya diam, tak sanggup menjawab. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, cinta ini terasa seperti perang. Dan aku mulai kehabisan tempat untuk berlindung. Kami pergi diam-diam. Bukan karena ingin berlibur, tapi karena kami kelelahan. Lelah menyembunyikan. Lelah pura-pura tidak saling peduli di depan orang lain. Lelah pura-pura tidur sendirian, padahal hati saling memeluk setiap malam. Kami menyewa villa kecil di pinggir kota. Udara dingin, kabut tipis, suara jangkrik, sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku dan Daniel bisa menjadi kita. Tanpa rasa takut, tanpa was-was. Dia memasak telur orak-arik untukku. Jelek, setengah mentah. Tapi aku makan dengan senyum. Aku menyeduh kopi untuknya. Dia bilang, kopinya pahit, tapi aku suka. Kami berdua tertawa, lalu diam dalam kenyamanan yang tak bisa kami beli di rumah sakit. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, bukan di sofa sempit ruang jaga. Dia menciumku pelan. Tangannya membelai rambutku. Tubuh kami saling menyatu, bukan hanya karena rindu, tapi karena kami ingin percaya bahwa dunia bisa dijeda. Bahwa kita bisa saling memiliki, meski hanya untuk beberapa hari. Tapi pagi harinya, aku bangun lebih dulu, memandangi wajah Daniel yang masih tertidur di sampingku. Dan aku sadar, aku bahagia. Tapi aku juga takut. Karena di tempat seindah ini pun, aku masih memikirkan bagaimana cara kembali. Saat sarapan, Daniel memandangku dalam-dalam. Kalau begini terus, kamu bahagia? Aku menatap cangkirku. Iya. Lalu dia lanjut. Tapi, kamu siap kehilangan semuanya demi ini? Pertanyaan itu seperti benjolan kecil yang selama ini kuabaikan.
dan akhirnya pecah jadi nyeri yang nyata. Aku tidak langsung menjawab, karena jawabannya terlalu rumit untuk satu kalimat. Aku mencintainya, tapi aku punya anak, aku punya rumah, dan aku punya dunia yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. Liburan kami selesai tanpa rencana ke depan. Kami tidak bicara tentang minggu depan. Tidak bicara tentang siapa yang harus pergi. Kami hanya saling genggam di mobil dan diam. Karena kadang, saat cinta terlalu besar, kata-kata justru terasa kecil. Kami pulang. Dari liburan yang terasa seperti mimpi pendek, hangat, nyaman, dan penuh rasa. Tapi seperti semua mimpi, ia tak bisa dipeluk terlalu lama. Aku kembali ke rumah. Suamiku sedang duduk di ruang tengah, menonton TV. Ia hanya berkata pelan, "Lama ya di pelatihan, gak sempat kabarin." Aku menjawab seadanya. Dia tak menciumku, tak bertanya apa-apa lagi. Tapi malam itu, dia menyentuh bahuku saat lewat. Dan entah kenapa, sentuhan itu justru membuatku menangis di kamar mandi. Di rumah sakit, aku dan Daniel saling berpura-pura. Kami menyapa seperti biasa, menjaga jarak. Tapi mata kami tak bisa bohong. Karena dalam diam itu, kami saling berkata, "Aku masih cinta." Tapi juga, aku tak bisa. Malam itu Daniel mengajakku bicara, diam-diam di parkiran belakang. "Sal, aku nggak mau jadi luka dalam hidupmu." Aku menunduk, menahan napas. "Tapi kamu sudah jadi bagian dari hidupku." Kata-kataku lirih, jujur, sakit. Dia tersenyum pahit, menyentuh pipiku. "Aku akan tetap sayang, tapi mulai malam ini, bukan sebagai milik." Kami berpelukan. Pelukan terakhir, tanpa ciuman, tanpa janji. Hanya pelukan dua orang yang saling cinta, tapi tahu, cinta saja tidak cukup. Dan disitulah kami sepakat, bukan karena menyerah, tapi karena sadar. Saat aku naik motor pulang malam itu, angin terasa lebih dingin. Langit tidak hujan, tapi hatiku basah. Aku tahu, besok aku masih jadi istri, ibu, perawat. Tapi aku tak lagi perempuan yang sama. Karena aku pernah mencintai. Dengan segenap yang kupunya. Dan kali ini, aku juga belajar melepaskan dengan sisa yang tersisa. Hari-hariku kembali seperti semula. Aku bangun pagi, menyiapkan bekal anakku, mengenakan seragam putihku, menyisir rambut dengan cepat, lalu berangkat kerja dengan wajah yang hampir kembali tenang. Orang-orang bilang aku tampak lebih kalem, lebih dewasa. Mungkin karena aku tidak lagi menanti sesuatu, tidak lagi berharap seseorang. Bukan karena sudah sembuh, tapi karena aku mulai menerima. Daniel masih di rumah sakit yang sama. Tapi kami kini seperti dua planet yang tak lagi saling orbit. Sesekali kami saling sapa. Singkat. Sekadar formalitas. Tapi di dalam hatiku, aku masih menyimpan senyumannya. Pelukannya. Kata-kata sederhananya. Dan malam-malam yang membuatku merasa hidup meski sesat. Aku tidak membencinya. Aku juga tidak membenci diriku yang dulu, yang jatuh dan melanggar. Karena dari semua yang salah itu, aku jadi tahu apa yang sebenarnya hilang dariku selama ini. Diriku sendiri. Kini aku mulai belajar menyentuh diri sendiri dengan kasih. Bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan keberanian. Aku belajar berkata tidak pada hal-hal yang melelahkan. Dan ya pada hal-hal yang membuatku pulih.
Aku pergi ke salon, kadang belanja baju baru. Dan saat bercermin, aku tidak lagi menatap perempuan lelah yang pura-pura bahagia. Aku melihat Salsa, perempuan yang pernah jatuh cinta, dan kini mencintai dirinya sendiri. Cinta itu pernah datang dengan cara yang salah, tapi rasanya tidak salah, karena dia mengingatkanku bahwa aku masih hidup, masih bisa bergetar, masih bisa merindu. Dan dari situlah, aku mulai membangun ulang siapa diriku. Bukan sebagai istri, bukan sebagai ibu, tapi sebagai perempuan yang layak dicintai. Bahkan jika yang mencintai adalah dirinya sendiri. Pesan moral. Kesepian dalam pernikahan bukan alasan untuk mengkhianati, tapi juga bukan alasan untuk mengabaikan diri sendiri. Salsa tidak berniat selingkuh, tapi dia terluka karena lama tak dipedulikan. Ini mengajarkan pentingnya komunikasi, afeksi, dan kepekaan dalam rumah tangga. Karena perhatian yang hilang bisa membuka celah yang tak terduga.